Sahabat Nusa, kembali lagi dengan saya, Monica Rahma. Nah, kali ini di Galeri Nusantara, saya sedang ada di Kabupaten Grobogan. Tepatnya ada di Bendungan Gelapan nih. Ada apa di Bendungan Gelapan? Saya akan bertemu narasumber yang akan kami temui. Nah, kira-kira obrolan apa yang kita peroleh? Ikuti yuk! Halo Sobat Nusa, kali ini saya Monica Rahma bersama dengan Bapak Sawiji, Supervisor PT Adikarya Proyek Gelapan Timur. Nah, ini dengan Bapak Sawiji nih Sahabat Nusa. Nah, Bapak Sawiji ini saya mau tanya terkait waduk Gelapan gitu ya. Bendungan Gelapan. Nah, ini luas banget ya Pak ya. Ini luasnya berapa? Mungkin Bapak bisa menceritakan ke Sahabat Nusa? Kalau bendungan atau bukan waduk ya, ini istilahnya daerah cakupan, bukan masalah luas ya. Jadi intinya kalau kita Bendungan Gelapan itu dibagi dua. Dua itu katakanlah Gelapan Timur sama Gelapan Barat. Lebih afdal lagi disebut Gelapan Timur itu mencakup kurang lebih 8.000 hektar sampai daerah Demak, daerah Bonangrejo. Kalau yang Barat itu sekitar 10 ribuan lebih. Itu memang sampai sekunder Gubuk, terus sampai ke bawah daerah Demak yang sifatnya daerah gaji seperti itu. Tapi secara prinsip memang ada kendala, ini udah bulan 11 airnya masih minim sekali. Terus ada kesepakatan antara petani timur dan barat itu digilir 3 hari. Jadi ada shiftnya gitu ya Pak? Shiftnya, karena kebetulan pola tanamnya itu tidak bisa bareng sekarang. Kalau dulu kan memang pola tanam itu bisa bareng. Masa panennya bisa bareng bisa bareng. Mungkin karena sekarang ya dari pola tanam terus alat tanam mungkin pengaruh besar ya. Mungkin sekarang itu serba instan pakai mesin semua. Jadi orang itu pengennya cepat tanam. Seperti itu. Oke. Ini Bapak Sawiji ini berarti sebagai tim pelaksana ya Pak ya? Iya. Tim pelaksana. Nah, ini kan kita sekarang lagi take di Rumah Pintu gitu Pak ya? Rumah Pintu Kantong Lumpur Timur. Jadi, ini di sini di Bendungan Gelapan ada berapa rumah pintu ya Pak? Jadi semuanya ada 5. Jadi kalau bisa dirinci itu timur ya, intake timur itu pembelian utama. Terus sekarang kita duduk ini di namanya Kantong Lumpur Timur. Kantong Lumpur Timur karena karakter Sungai Tuntang itu sedimennya tinggi. Saat-saat tertentu kita kuras di penguras ke arah Tuntang, namanya Kantong Lumpur Timur. Kantong Lumpur. Nah, dari Sungai Tuntang tadi. Dari Tuntang tadi. Setelah itu begitu sudah kita alirkan ke petani. Jadi adanya ke kilo ke induk, nanti akan dibagi 2 ke sekunder Ceketrot sama ke sekunder Dangi. Itu aja. Mungkin nanti yang barat ada intik barat juga. Tadi ada intik timur ya. Intik timur. Jadi ada intik barat, nanti juga ada Kantong Lumpur Barat, juga ada pintu barat. Pintu barat. Nanti dialirkan lagi ke bagian sekunder Gubuk sama sekunder pabrik semen sana. Seperti itu. Berarti memang ini terbagi menjadi 2 wilayah, 2 pembagian kawasan kanan kiri ya. Kanan kiri. Ada kanan dan kiri atau enggak tadi timur dan barat seperti itu Sahabat Nusa. Ya. Nah, ini kalau Sahabat Nusa bisa melihat di belakang saya dan Pak Sawiji itu ada kerawangan nih, bentuknya atau motifnya batik. Pak Sawiji bisa menjelaskan ini kerawangannya itu konsepnya mungkin seperti apa atau pemasangannya seperti apa? Oh iya, mungkin pertama ada 2 ya, pemasangan sama motif ya. Iya. Kenapa kita pakai motif kerawang? Ini saya melihat itu dari owner itu dari BBWS ya, mengendaki bahwa kita masih kultur Jawa. Kultur Jawa berarti ini batik yang saya tahu ini memang motif parang ya. Parang. Parang. Terus kenapa kami bawa produk Nusa? Ini yang sudah saya alami, saya kerjakan di sini memang cepat, gampang, dan saya rasa ini nilai seninya tinggi menurut saya seperti itu ya. Jadi cantik ya Pak ya.
Oh iya. Cantik. Lumayan ini maksudnya ya, mudah-mudahan apa ya, khas Jawa itu selalu kita pakai, jadi identitas Jawa masih kental seperti itu. Pak, ini untuk pemasangannya memakan waktu berapa lama? Saya rasa cepat karena ini kan sudah sistematis ya, ukurannya satu ukuran. Jadi kita cuman bikin rangka. Saya rasa untuk satu pintu ini cuman butuh waktu 3 hari aja. Satu 3 hari aja. Yang menggunakan produk Nusa itu ada berapa pintu ya Pak ya? Jadi yang kita pasang produk Nusa seperti ini, batik parang ini ada di KLT. KLT itu Kantong Lumpur Timur. Terus yang kedua KLB, Kantong Luntur Barat. Terus saluran induk barat sama intik barat. Jadi ada 4. Cuman yang sudah finish di KLT sama KLB, yang induk barat baru proses, dan untuk intik barat baru persiapan juga. Baru persiapan. Oke. Kayak gitu sahabat Nusa. Jadi ada 5 rumah pintu itu yang menggunakan produk Nusa, ada 4 rumah pintu seperti itu. Dan 2 sudah selesai terrealisasi dan 2-nya lagi masih proses ya Pak ya? Masih proses. Ya. Mungkin nanti kami jalan-jalan ya Pak ya ke Bendungan Gelapan ini. Nah Pak Sawici, ini tadi pemasangannya kan kalau dari cerita kan gampang ya Pak. Kira-kira ada kayak kendala nggak yang dialami sama pemasangan produk Nusa? Untuk produk sendiri, Nusa sendiri tidak ada. Kalau kita pasang di atas itu teknis orang lapangan. Saya rasa untuk produk tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Yang penting kan yang namanya gitu ya, hati-hati itu pasti. Jangan sampai, karena kita kan diterima pekerjaan itu kan tidak harus cacat. Oh iya. Seperti itu. Tapi pada prinsipnya tidak ada masalah, no problem untuk produk Nusa seperti itu ya. Ini ditarik atau pakai kayak katrol gitu ya Pak? Kita pakai chain block atau tackle atau tarik itu tadi ya. Tapi alat sederhana saja, pakai BI biasa. BI itu kalau bahasa Jawa ya andang seperti itu. Oh iya. Andang bambu ya Pak ya. Andang bambu. Terima kasih untuk Pak Sawici. Kami dan sahabat Nusa sudah dipersilakan untuk berkunjung ke Bendungan Gelapan ini. Ini ada sedikit bingkisan dari Nusa. Terima kasih Nusa, jaminan kualitas prima. Nah sahabat Nusa, yang sebelah sini dan 4 pintu atau rumah pintu dari Bendungan Gelapan ini direnovasi dan dikerjakan oleh Bapak Sawici di tahun 2022. Saat ini sedang pengerjaan pemasangan dari kerawangan. Kerawangan dipasang sekitaran 3 minggu. Pemasangannya sangat mudah, pengaplikasiannya hanya hitungan hari ini sahabat Nusa. Gimana sahabat Nusa? Penasaran dan ingin menggunakan produk kerawangan?